Halo sahabat, selamat pagi kembali. Saya Ilham Dianta kembali hadir menemani Anda. Kali ini dalam Dialog Sahabat Kita. Seperti biasanya, program ini muncul setiap jam 9 sampai jam 10 setiap hari Sabtu. Ya, Anda pastikan bergabung bersama kami. Tentunya kita setiap Sabtu mengulas banyak sekali tema-tema begitu. Kalau kemarin kita berbicara tentang herbal ya. Herbal saja, apa saja yang masih berkaitan dengan COVID-19 dalam arti bisa mereda atau meringankan penyakit atau bagi mereka yang terpapar virus corona ini bisa agak sedikit mereda. Nah, dulu atau Sabtu kemarin kita bicara tentang herbal apa saja. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dinamika fisiologi tubuh dalam melawan virus corona atau COVID-19 bersama dengan Bapak Profesor Win Darmanto MSc PhD selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Surabaya. Nah, sahabat, saya juga masih memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin menyimak program ini. Silakan ya, melalui YouTube bisa, kemudian medsos Suara Sidoarjo ya, baik Facebook, Instagram dan sebagainya, atau bisa juga bergabung by Zoom, ini juga bisa. Dan kalau mungkin Anda saat ini sudah ada pertanyaan yang ingin disampaikan dengan tema yang baru saja saya bacakan, silakan ya 031-896-1514 atau melalui WA kami di 0811-309-1009. Baik, kita sudah bersama dengan Profesor Win. Kita sapa, Assalamualaikum, selamat pagi Profesor Win. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat, amin. Mohon maaf, saya bukan dekan sekarang. Iya, tapi tapi apa Profesor Win sekarang? Ya, biasa saja. Biasa saja ya. Oke, baik. Oke, apa kabar ini, Prof? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih. Saya Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo nih, Prof ya. Salam kenal untuk Anda. Dan Prof, hari ini kita membahas tentang dinamika fisiologi tubuh dalam melawan virus corona ya. Nah, sebelum ada kata melawan, tentunya kita kan biasanya terinfeksi dulu, ya kan? Nah, kalau boleh tahu, ini banyak mengatakan bahwa virus corona ini yang cerdik, unik, ada yang bilang smart dan sebagainya. Nah, mungkin Profesor Win punya pandangan lain, memang apa seperti itu atau bagaimana? Dan virus ini menginfeksi ke tubuh manusia itu seperti apa sih sehingga apa ya bisa bermutasi lah, apalah kayak gitu-gitu. Gimana ini, Prof? Baik, memang virus corona itu sebetulnya itu virus sudah lama ada ya, dari dulu pun ada namanya virus corona. Cuman virus corona yang sudah bermutasi berbagai jenis ya, sehingga ada satu yang sangat infektif ke manusia, mulai dari virus yang SARS dulu, kemudian MERS, kemudian yang terakhir SARS-CoV ya, sama dengan SARS, cuman ini lebih infektif lagi. Gitu. Dan ini merupakan virus RNA memang, sehingga virus RNA ini masuk, sebetulnya untuk masuk itu lebih sulit daripada untuk bereplikasi di dalam sel kita dibanding dengan virus DNA, dia lebih sulit. Tapi prosesnya lebih panjang, namun dia memang punya kekuatan yang cepat sekali ya, sehingga kalau tubuh kita tidak bisa melawan itu akan sangat cepat ya. Tapi tubuh kita sebenarnya sudah dibekali itu perlawanan itu, mulai dari luar di kulit sampai di dalam sel juga ada. Di dalam tubuh kita juga sudah ada sel-sel imunokompeten yang sanggup. Namun karena kita belum siap juga terhadap strain baru itu, ya itu akhirnya infektif. Tapi suatu saat itu semua orang akan siap punya pertahanan sendiri-sendiri dengan cara sendiri juga setiap orang, gitu. Ini sementara itu dulu. Oke. Iya, Prof. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya virus ini kita membicarakan COVID-19 ya. Ada yang mengatakan bahwa virus COVID-19 ini lemah, dalam arti gini, cukup kita bersihin pakai sabun dengan air mengalir saja sebenarnya sudah ini loh hilang gitu ya, sudah mati gitu. Tapi kenapa sejauh ini kok malah
ini ya, tingkat keterpaparan masyarakat Iya, Indonesia itu juga semakin banyak. Kemudian juga sampai ada yang meninggal dunia dalam arti durasi apa ketika terpapar sampai meninggal dunia itu singkat sekali ya. Bisa iya, dihitung betul. hari gitu. Mungkin nggak sampai 3-4 hari kayak gitu-gitu. Gimana ini Prof bisa apa-apa yang bisa kita ketahui tentang hal ini? Iya, betul, itu betul. Ya, memang virus adalah suatu sel, suatu makhluk hidup yang sifatnya obligat parasit. Jadi dia hanya bisa hidup kalau masuk di dalam sel hidup. Kalau dia di luar, dia sifatnya adalah mati. Itu sifatnya mati. Mm-mm. Tetapi pada saat dia menempel pada sel yang ada reseptornya, dia akan bisa masuk, bisa hidup. Ya, itu pertama. Kalau dicuci dengan sabun dan lainnya itu hanya melepaskan dari penempelan di dalam kulit kita. Tapi sebetulnya kulit kita juga sudah punya. Namun Mm-mm. pada saat dia masuk terhirup oleh saluran respirasi dan saluran pencernaan, ya itu di situ banyak eh, jaringan yang sifatnya akan gampang ditempeli oleh virus. Dan itu banyak juga reseptor. Reseptor yang tinggi bukan hanya pada saluran pencernaan sayangnya. Bukan saluran pernafasan yang tinggi. Hanya infektifnya di saluran pernafasan, tetapi reseptornya banyak di saluran pencernaan malah. Ya, ada hasil riset yang bisa saya tunjukkan. Yang saya sampaikan ini terus terang ini semua hasil riset dan dari hasil landasan teoritis dari beberapa jurnal internasional. Jadi karena banyak apa ya berita berseliweran yang dasarnya memang macam-macam. Jadi ada landasan teoritis, ada landasan empiris. Kalau landasan empiris itu berdasarkan pengalaman dari sekitar kita gitu. Makanya saya ke landasan teoritis saja dari hasil riset gitu yang saya sampaikan. Jadi begitu. Nah, sehingga pada saat menempel di epitel di saluran pencernaan atau saluran pernafasan, dia ada reseptor dan tubuh kita tidak siap, dia akan masuk. Dan namanya reseptornya itu angiotensin converting enzyme 2, ACE2, Mm-mm. itu dibentuk oleh sel ya untuk menangkap memang. Tetapi ACE2 itu bisa dihambat oleh vitamin D. Ya, vitamin D. Jadi kalau tubuh kita cukup dengan vitamin D, perubahan untuk membentuk reseptor itu akan sangat berkurang. Tapi memang beberapa budaya di kita itu vitamin D itu jarang diperoleh dari suplemen. Ya, masih di dalam ya kalau dari makanan kan kelompoknya ikan, telur dan susu dan lain sebagainya. Mm-mm. Ya. Tetapi itu juga harus dibantu oleh radiasi UV sinar matahari supaya angka vitamin D D3 khususnya itu tinggi di tubuh kita. Di negara-negara yang hipovitaminosis vitamin D, ya, contoh Italia itu sudah di kasus-kasus pertama itu sangat tinggi. Itu karena memang bukti juga vitamin D-nya rendah sekali. Itu juga dicek di darah juga. Jadi kadar itu memang sehingga kasusnya sangat tinggi sekali. Itu di negara Italia contohnya. Ini saya banyak punya data itu di tahun-tahun pertama karena saya tahun-tahun pertama sangat ingin tahu. Curiosity saya terhadap COVID sangat tinggi di tahun-tahun pertama. Tapi setelah itu karena saya baca banyak jadi semakin tahu termasuk prosesnya, saya jadi rasa ketakutan. Aku saya hentikan lagi. Ya. Namun data saya banyak gitu. Mm-mm. Semakin tahu bukannya semakin kita happy tapi semakin takut gitu, makanya sementara saya hentikan itu Oh tahun iya. ya, tapi kok semakin takut, Prof? iya Iya. akhirnya jadi seperti itu. Berarti mengerikan dong. Nah, berarti gitu. Terus Heeh. juga eh, bagaimana perasaan itu ternyata tubuh sel kita itu kan ada materi ya, Heeh. materi itu ada sel, ada organel sel, ada jaringan, ada inti sel di dalamnya, ada gen yang mengendalikan semua proses bagaimana sel menghasilkan suatu protein yang bisa menghalau suatu indus dari luar, pengaruh-pengaruh dari luar.
Dan itu ternyata juga sangat dipengaruhi oleh karakter daripada sel, jadi kesehatan daripada sel. Nah, kesehatan daripada sel itu apa yang mempengaruhi ternyata sifat daripada fisiologi kita, ya di situ kalau di dalam ilmu fisika, itu setiap sel itu menghasilkan gelombang elektromagnetik yang bisa mempengaruhi sel-sel sekitarnya, bisa mempengaruhi organ, bisa mempengaruhi kondisi seluruh tubuh. Itu yang akhirnya bisa malah melemahkan tubuh. Kalau dalam kondisi psikologisnya itu tidak nyaman gitu, tidak nyaman itu artinya ketakutan ini itu. Oke, baik. Nah, ini kita kembali ke tema ya, ini tentang melawan virus COVID-19 atau virus corona ya. Nah, berarti memang dalam tubuh kita ini ada semacam apa ya, mungkin zat atau apa yang bisa melawan gitu, melawan corona, atau hanya sekedar fungsinya membentengi saja. Kita biasanya tahunya kan kita kebal nih terhadap virus dan sebagainya. Apakah kata kebal ini sama dengan melawan? Saya kira agak beda ya, Prof ya. Kalau melawan ini kan ada semacam upaya untuk memerangi begitu ya kan? Apakah jika memang ada upaya untuk memerangi, kira-kira zat-zat yang ada dalam tubuh apa saja yang bisa memerangi corona itu sendiri? Sebetulnya di dalam tubuh kita, kalau tadi ada istilah membentengi ya, kita memang ada kemampuan untuk membentengi yang pertama. Jadi membentengi ada semua sel jaringan tubuh kita ada yang punya kemampuan membentengi. Tapi karena belum siap dengan materi baru yang kemarin virus COVID ini relatif baru dikenal oleh tubuh kita, sehingga kita tidak mampu membentengi. Tapi pada saat bentengnya kuat, sistem imun kita itu mampu mencegah sel-sel virus atau virus ya, itu untuk berproliferasi di dalam tubuh kita. Jadi memang antara melawan dan membentengi itu tipis bedanya. Ya. Tetapi kalau bahasa melawan itu tubuh kita sudah mampu menghasilkan suatu antibodi terhadap virus. Ya. Makanya kalau bisa kita ini semua bisa vaksin, semua bisa punya pertahanan, ya, sehingga kita bersama-sama dalam artian semua masyarakat bersama-sama mempunyai benteng itu. Karena penggunaan prokes itu, ya, itu tidak semua orang itu bisa paham. Bayangkan kalau Mas siapa ya ini namanya? Ilham saya Pak. Mas? Ilham. Mas Ilham. Mas ya. Kalau Mas ke pasar atau ke toko ya, ada toko, ada katakanlah usaha-usaha yang banyak didatangi oleh orang. Itu yang paling riskan itu sebetulnya. Tetapi justru dia yang tidak menggunakan masker yang benar. Jadi masker hanya ditutupkan di mulut, hidungnya kelihatan. Loh, padahal kita bernafas itu kan melalui hidung dan mulut sebagian. Ya. Itu yang kadang-kadang saya melihat. Tetapi kenapa orang-orang yang melayani orang-orang masyarakat yang banyak itu malah juga tidak sakit gitu, gitu kan? Nah itu memang kadang yang contohnya yang berjualan di luar di pasar itu dia sering terekspos oleh sinar matahari, kemungkinan juga kalau diukur itu vitamin D-nya lebih tinggi daripada yang bekerja di dalam ruang. Iya. Dan sendiri mungkin bekerjanya di dalam ruang nih, di ruang yang ber-AC, yang kemungkinan juga tubuh untuk merubah vitamin D2 menjadi D3 itu sangat rendah kemampuannya. Itu yang harus diperhatikan. Oke. Sangat-sangat kompleks memang. Sangat kompleks. Oke. Jadi untuk sebagai upaya untuk membentengi tubuh ini kan tadi Profesor Win mengatakan kita diharuskan harus mengikuti vaksinasi ya kan. Nah, apakah untuk membentengi itu apakah hanya dengan vaksin saja atau mungkin ada zat-zat lain sebagai penunjang support gitu ya. Kira-kira apa ini? Kalau tadi sempat menyebutkan vitamin D, mungkin apa ada faktor-faktor lain gitu Prof yang bisa kita terapkan untuk melawan corona itu sendiri? Ya sebetulnya ya secara keseluruhan memang satu kondisi psikologis kita. Jadi karena psikologis itu sangat mempengaruhi untuk tubuh kita memproduksi suatu antibodi. Yang kedua juga suplemen dari luar.
Jadi seperti vitamin D, vitamin C yang sifatnya adalah antioksidan. Itu juga membantu. Antioksidan itu suatu zat yang bisa membantu sel untuk mencegah kerusakan. Yang paling banyak kerusakan itu adalah akibat oksidan yang dihasilkan oleh mekanisme beberapa bakteri atau virus merusak sel, merusak dinding sel sehingga menggantikan oksidan. Itu dicegahnya yang utama adalah yang paling banyak oleh vitamin C contohnya. Jadi kalau semua bahan-bahan yang berusaha melawan memproteksi itu disiapkan benar oleh tubuh kita, ya termasuk psikologis itu, ya insya Allah kita bisa terbebas. Ya. Kalau semua bareng gitu, itu bisa cepat. Semua bareng loh ya. Tapi sayangnya tidak bareng. Hanya kelompok-kelompok tertentu yang benar-benar tahu paham dan dia melawan gitu. Tapi orang-orang yang lain itu dengan santainya, tetapi justru yang santai-santai itu yang sering terekspos itu juga lebih kuat karena bahasa supaya bisa terinfeksi itu juga dipengaruhi oleh berapa jumlah virus yang masuk ke tubuh kita, berapa seringkah yang masuk ke tubuh kita itu juga. Karena terlalu sering tubuh walaupun punya perlawanan, tapi terlalu banyak dan sering, ya tubuh kita akan menjadi kalah. Ya, tapi kalau sedikit demi sedikit yang mengenai tubuh kita, kita siap dengan bahan-bahan seperti vaksin itu kan sudah terukur jumlah yang masuk. Ada yang vaksin dalam bentuk virus dilemahkan, ada vaksin dalam bentuk plasmid. Karena antara AstraZeneca dan Sinovac kan beda gitu. Dan ini contoh ya kasus ya di dunia. Ini ada jurnal ini juga saya sebutkan di PowerPoint. Negara-negara yang dulu melakukan vaksin BCG untuk TBC itu pada tahun pertama itu kasusnya sangat rendah, bisa 1/100 kali lebih rendah. Tapi negara-negara yang dulu tidak pernah melakukan vaksinasi BCG untuk TBC itu kecepatan pertumbuhan kasus COVID-nya itu jauh lebih tinggi. Ya. Jadi antara vitamin D dan artinya bahwa di dalam tubuh kita sudah ada perlawanan walaupun pada saat itu adalah untuk TB, untuk TBC. Tapi mungkin sel-sel makrofag di dalam alveoli paru kita itu juga sudah mampu karena vaksin BCG kan untuk pertahanan di dalam paru. Ya. Jadi semacam itu. Jadi tubuh itu ada pertahanan yang ternyata tidak spesifik untuk COVID. Gitu. Oke. Baik, iya, Profesor Win, berarti memang agar kita terhindar dari COVID-19 ini memang ada banyak upaya yang harus kita lakukan ya. Selain tadi harus tersedianya beberapa vitamin, khususnya vitamin D dalam tubuh kita, kemudian vaksin ya, kemudian juga pola hidup kita. Di mana tadi juga dijelaskan bahwa kita mungkin ada perbedaan ketika kita bekerja di luar dengan di dalam yang ber-AC dan sebagainya, sehingga mungkin kondisi tubuh mudah terpapar ya kan jika dalam kerja dalam ruangan ber-AC. Dan ini khususnya bagi mereka yang saat ini masih beraktivitas dalam arti belum terpapar. Nah, yang saya tanyakan, kondisi orang ini kan beda-beda, setiap orang pasti kondisi kesehatannya beda-beda. Kalau misalnya bagi mereka yang saat ini dalam kondisi kurang sehat, apalagi misalnya sedang dirawat di rumah sakit, nah, apakah ada upaya untuk melawan virus ini sendiri? Nah, kalau misalnya memang masih ada secercah harapan untuk melawan, kira-kira apa ya yang harus dilakukan oleh si pasien ini? Ya, kalau yang sudah terpapar itu kan sudah terpapar kalau di rumah sakit. Tentunya harus recovery tubuh, kondisi sel tubuh itu harus cepat dikembalikan. Ya. Makanya beberapa pasien saya bisa paham. Tidak mau dirawat di rumah sakit, kemudian diambil paksa, bahasanya masyarakat kan diambil paksa ya. Tidak dirawat di rumah sakit, itu sebetulnya juga usaha untuk mengembalikan psikologis pasien. Pada saat psikologisnya pulih, ya, walaupun masih kondisi sakit, dia bisa keluar ruang, bisa keluar rumah,
dengan berjemur, dengan bergerak sedikit, itu akan mengembalikan atau recovery jaringan atau sel-sel yang lemah itu akan bisa membaik. Tapi kondisi itu harus kita pahami bahwa kondisi itu memang kondisi sudah mulai melampaui masa kritis. Tapi kalau pada masa kritis seperti pada saat badai sitokin merusak semua organ tubuh kita, khususnya paru, dan saturasi oksigen, itu jangan sampai pulang. Nanti kalau di rumah, ya tidak ada yang mampu menambah kadar oksigen di dalam jaringan. Kalau kadar oksigen di dalam jaringan itu sudah turun, khususnya apabila di otak, yaitu kontrol semua kehidupan organ itu akan menurun juga. Mulai jantung, ginjal, itu akan menurun. Kalau jantung, ginjal sudah menurun, ya sudah. Sulit sekali. Makanya usaha yang pertama para dokter adalah menaikkan kadar oksigen di dalam jaringan, di dalam organ, supaya organ masih mampu bertahan normal. Pada saat mulai naik, lah itu boleh dilakukan recovery di rumah. Ya. Oke, baik. Nah, ini memang berarti masih ada secercah harapan atau upaya bagi mereka meskipun kondisi tubuhnya terserang ya atau dalam kondisi tidak sehat, masih ada upaya bisa untuk melawan sebenarnya, Prof ya? Iya. Oke, baik. Prof, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pagi hari ini tentang dinamika fisiologi tubuh dalam melawan virus corona bersama dengan Profesor Win Darmanto, MSc PhD ya. Dan sahabat, kita masih juga menyimak dialog sahabat kita bersama dengan sahabat-sahabat dari IKUA, Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo. Tetap di Suara Sidoarjo, kami segera kembali. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elistiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB, begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif. Baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam.
Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak. Sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya. Mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu, segera perbaiki pola makan Anda dan perbanyak asupan alkaline seperti mengkonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma Cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma Cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gawekno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek
gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. News, talk, and music hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atau UNTAK Surabaya adalah kampus swasta pertama dan terbaik di Jawa Timur. UNTAK Surabaya telah terakreditasi oleh BAN PT serta memiliki jenjang studi lengkap mulai dari D3, S1, S2, dan S3. Ada 7 fakultas dengan 6 prodi S2, Magister Administrasi Publik, Magister Ilmu Hukum, Magister Teknik Sipil, Magister Psikologi, Program Psikologi Profesi, dan Magister Manajemen yang sudah terakreditasi A. Untuk sahabat yang bekerja, UNTAK Surabaya menyediakan kelas sore. Pendaftaran secara online di pmb.untak-sby.ac.id atau bisa datang langsung ke PMB UNTAK Surabaya di Jalan Semolawaru nomor 45, hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 2 siang, sedangkan hari Sabtu dan Minggu jam 9 pagi sampai 3 sore. Info selengkapnya Anda bisa hubungi hotline di 0811 300 1716, 0811 300 1716, atau untuk info terupdate bisa follow Instagram @kita_untak_sby, Twitter @untak_surabaya, Facebook Untak Surabaya Official, dan juga bisa join Telegram @pmb_untak_sby. Untak Surabaya, an empowering and networking university. Sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog sahabat kita bersama dengan sahabat-sahabat dari IKUA, Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo, tentang dinamika fisiologi tubuh dalam melawan virus corona bersama dengan Profesor Win Darmanto, MSI PhD ya, untuk pagi hari ini. Profesor Win masih bersama kami? Ya, masih. Oke, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan sudah kami rangkum ini ya. Baik. Yang pertama ini dari Bu Yulia yang ada di Gedangan, mengatakan bagi yang mempunyai riwayat penyakit dalam, kan mereka tergolong beresiko untuk terpapar. Lalu apa yang harus dilakukan untuk membentengi agar tidak mudah terpapar COVID-19 ini, selain tentunya dengan menjaga prokes 3M? Ini dari Bu Yulia. Kemudian ada Misha yang ada di Taman. Kira-kira adakah saran Profesor untuk beberapa teman yang memilih untuk tidak vaksin dan lebih mengoptimalkan imun diri sendiri? Silakan, Prof. Baik, untuk Bu Yulia ya, bahasanya itu kan komorbid ya, baik diabetes, jantung, hipertensi, itu memang itu sangat riskan. Namun itu harus dikontrol terus komorbidnya. Jadi termasuk kondisi diabetesnya, termasuk kondisi hipertensinya, itu harus dijaga supaya tidak tetap konsisten. Dan itu umumnya yang paling bagus dilakukan ya exercise kecil-kecilan. Karena apapun exercise ya, itu contohnya yang terkait dengan kelainan jantung dan pembuluh darah. Exercise yang kecil-kecilan itu adalah untuk melakukan kontraksi otot. Di dalam otot pun juga ada pembuluh darah yang ikut juga berkontraksi. Kalau itu terjadi di dalam seluruh tubuh, itu pembuluh darah itu akan menjadi lentur, ya, menjadi lentur sehingga proses aliran darah itu juga menjadi normal. Itu yang juga harus disiapkan. Jadi tidak harus malah berdiam diri di dalam rumah, di dalam kamar. Tetapi ingat, jangan keluar untuk exercise-nya keluar rumah yang banyak orang. Jadi tetap harus dijaga kontak dengan orang lain. Tentunya prokes itu harus tetap dilakukan ya untuk komorbid.
dan komorbid, suplemen itu juga harus diperhatikan sekali, karena kalau memang contohnya dalam kondisi diabetes yang tinggi, dalam kondisi yang tidak sehat, itu vaksin juga tidak bisa menghasilkan antibodi yang optimum gitu. Karena tubuh sendiri untuk menghalau kondisi komorbid itu aja sudah berat. Apalagi ada induksi dari luar, virus dari luar. Itu yang harus diperhatikan adalah kontrol untuk komorbidnya. Karena kebetulan istri saya juga diabetes, juga hipertensi, juga jantung, tetapi saya mengajak untuk masih terus melakukan exercise kalau pagi, berjemur dan sebagainya. Alhamdulillah malah pada saat pandemi ini lebih sehat dari sebelumnya, karena sebelumnya tidak mau exercise, sekarang mau exercise. Ya, itu untuk mengontrol. Tapi vaksin juga kemarin tidak ada masalah begitu. Malah dibanding saya ada reaksi gitu. Istri saya malah enggak gitu. Oke, baik. Tetap harus dikontrol komorbidnya. Kemudian yang Bu Misa ya, bagaimana kelompok yang tidak vaksin? Itu kadang-kadang memang kita untuk membuat mereka itu bisa percaya pada vaksin, ya kadang-kadang memang sulit. Ada kelompok orang yang memang betul-betul tidak percaya pada vaksin, ya, karena di image-nya masih vaksin itu adalah virus yang dimasukkan ke tubuh kita. Jadi karena sebetulnya yang dimasukkan itu bukan virus yang infektif, tetapi virus yang masih punya potensi untuk menghasilkan antibodi. Ada juga yang plasmid. Plasmid itu rangkaian gen, ya, yang dia bisa menghasilkan, kalau masuk ke tubuh sel-sel kita, menghasilkan suatu protein akan dikenali oleh tubuh kita, sel-sel imunokompeten tubuh kita, sehingga tubuh kita akan menghasilkan antibodi. Itu ada yang seperti itu. Namun bagi yang percaya bahwa nanti kalau divaksin, justru vaksinnya akan menyebar, ya, virusnya akan menyerang tubuh kita, menyebabkan kematian. Itu kasusnya memang ada. Karena tubuh itu, sekali lagi saya sampaikan, tubuh itu bukan seperti tabung reaksi. Yang kalau bahan dimasukkan, 2 bahan dimasukkan begitu, reaksinya akan sama. Tapi tubuh kita itu, setiap orang itu akan sangat berbeda dengan orang lain. Ya. Ada yang sensitif terhadap debu, ada yang tidak sensitif terhadap debu, ada yang sensitif terhadap contohnya cabai, ada yang tidak sensitif. Itu karakter individual, jadi spesifik individual. Sehingga memang kalau bagi yang ada reaksi yang akhirnya menjadikan kelompok yang tidak mau vaksin itu menjadi lebih yakin bahwa sebaiknya tidak vaksin, itu ya memang ada reaksi-reaksi itu, tapi kasusnya hanya 0,0001%. Itu. Tapi kalau saya sarankan itu tetap harus vaksin, karena nanti kalau pada saat ada yang tidak vaksin terinfeksi, itu reaksinya akan jauh lebih cepat, lebih parah daripada yang vaksin. Vaksin masih tetap juga terinfeksi. Nah, yang sudah vaksin masih bisa terinfeksi, karena antibodi kita juga belum total bisa membentengi penuh. Tapi tingkat penyebaran virus di dalam tubuh kita itu bisa dihambat. Ya. Katakanlah mau masuk ke paru, itu di paru sudah ada antibodinya. Masuk ke saluran pencernaan sudah dihambat oleh beberapa antibodi. Karena reseptor tadi yang saya sampaikan, reseptor virus, itu justru di saluran pencernaan yang tinggi, mulai dari kolon, intestin. Itu jauh lebih tinggi daripada di paru. Makanya dulu ada pernah di medsos dari yang diunduh dari internasional bahwa mohon maaf, kentut itu bisa menyebarkan virus. Memang ya, kolon itu paling tinggi reseptornya. Artinya dia mampu gitu, menangkap masuk melalui makanan. Sehingga tetap aja harus hati-hati, tidak hanya melalui pernafasan yang dijaga, tetapi juga makanan. Karena dia masuk melalui saluran pencernaan. Oke, baik Prof.
Jadi Misa tadi bertanya bagaimana ada saran nggak tentang mereka yang memilih untuk tidak vaksin tapi lebih mengoptimalkan imun diri ya. Nah ini yang disarankan oleh Profesor Win tetap saja harus divaksin ya Prof ya. Oke baik. Kemudian pertanyaan yang lain ini dari Twitter @zoya. Sebenarnya COVID-19 itu memapar orang lewat mana sih, cairan atau udara? Kemudian dari @oriza, Prof, seberapa penting sih vitamin D atau kegiatan berjemur itu pada imun tubuh? Karena Oriza ini termasuk pekerja yang sering ada di ruangan ya dan jarang atau bahkan tidak terkena matahari pagi gitu. Oke. Silakan, Prof. Baik, yang pertama dari Twitter Zoya ya. Nah, pemaparannya, masuknya melalui udara atau melalui yang lain, ya memang udara yang paling banyak. Malah di peneliti dari Jepang itu menunjukkan bahwa kalau virus itu bersama-sama dengan partikel smoke, partikel uap air begitu, itu bisa mampu terbawa sampai 6-7 meter. Ya. Itu makanya pada daerah-daerah yang ada partikel rasanya partikel kecil uap air itu dia akan di situ, posisinya ada di situ dan dia akan bisa jauh, jadi bisa menyebar jauh daripada di daerah yang kering ya. Indonesia itu termasuk kering atau lembab? Seringkali orang tidak paham. Indonesia termasuk paling lembab. Paling, ada palingnya ya? Ya, lembab. Ya, termasuk lembab. Makanya kalau kita panas itu seperti di dalam oven. Pengap. Pengap. Itu lembab. Ya. Jadi panas tapi lembab. Ya. Kita kalau ke luar negeri, ke negara-negara 4 musim itu, kalau dingin itu malah kering. Aneh ya. Kalau musim dingin malah kering, ya, kulit menjadi pecah-pecah. Ya. Bersisik mungkin ya, Prof ya. Padahal di beberapa medsos pengobatan melalui uap itu kalau di ruangan itu sangat-sangat bahaya. Ya, karena ini dihirup kemudian dikeluarkan lagi itu menyebar di dalam suatu ruang. Ya. Kalau dengan penguapan itu harus di luar ruang. Itu akan menyebarkan virus malah. Jadi kalau udara, tetapi juga bisa melalui sentuhan atau apa, karena itu beberapa riset menyebutkan virus itu tahan di beberapa bahan, walaupun itu penelitian melalui penelitian eksperimental, artinya bahwa virus disentuhkan, diletakkan di dalam beberapa material mulai besi, mulai plastik, mulai glove, sarung tangan. Itu berapa lama? Itu bisa sampai bertahan 2-3, ada yang sampai 5 hari. Ada kondisi kena sinar sama tidak kena sinar. Ini di PPT saya kalau bisa dilihat tuh ada di situ. Di situ ya. Jadi penyebaran memang banyak ya. Jadi makanya juga tetap hati-hati, bisa udara, bisa melalui sentuhan dan lain-lain. Risa tadi, Mas Risa ya. Ini tentang bekerjanya di dalam ruangan gitu ya. Di dalam ruangan. Jarang terkena sinar matahari pagi. Jadi seberapa penting sih vitamin D itu atau kegiatan berjemur atau caring itu pada tubuh gitu? Silakan Prof. Ya. Vitamin D itu sangat-sangat penting menurut tinjauan teoritis daripada saintifik, karena satu ya, dia mampu menghasilkan suatu kekebalan ya. Malah para penderita yang karsinoma itu bisa menekan penyebaran dari proliferasi sel karsinoma, itu yang sudah beberapa riset dilakukan. Kemudian untuk terkait virus ini, karena dia mampu merangsang munculnya kekebalan, itu satu untuk benteng. Dan yang kedua itu menghambat
yang penting itu untuk virus, menghambat pembentukan angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2. ACE2 itu adalah reseptor COVID. Kalau ACE2 itu bisa dihambat, dan yang menghambat siapa? Hanya vitamin D. Ya, jadi vitamin D itu menghambat ACE2 sebagai reseptor. Kalau itu dihambat, ya paling tidak virus tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Kalau tadi Mas Lisa ini bekerja di dalam ruang yang jarang sekali ketemu dengan sinar matahari. Ada medsos harus pagi, ada tengah siang, ada sore. Semua sinar matahari itu mampu merubah, mengkonversi D2, D3, atau menghasilkan D3 ya, di dalam tubuh kita. Tapi suplemen makanan juga harus ada ya. Tetapi insya Allah kalau masyarakat Indonesia sekarang ini cadangan untuk membentuk vitamin D cukup. Karena kita sudah mulai mengenal 4 zat 5 sempurna, ada makan, ada yang telur, ada susu, ada yang ikan ya. Itu semua adalah sumber vitamin D. Insya Allah cukup. Tinggal terpaparnya itu terserah sempat pagi boleh, sempat siang boleh, sore boleh. Yang penting kena sinar UV tubuh kita. Oke, baik. Jadi nggak ada waktu-waktu terbaik itu nggak ada ya, Prof? Ya mungkin memang ada optimumnya ada. Tetapi semua sinar matahari itu mampu. Tubuh kita adalah sangat kompleks, bukan tabung reaksi yang hanya beberapa medsos kan yang bisa merubah membentuk vitamin D3 itu pada jam 10 sampai jam sebelum itu pun juga bisa. Jangan khawatir. Ya. Jangan khawatir. Oke, baik. Jadi kapanpun silakan ya. Asal kalau misalnya jam 12 siang jangan lama-lama ya, Prof. Ini mau tanning kulit atau gimana gitu, jadi hitam kan soalnya. Oke, Prof, ini ada 2 pertanyaan lagi sebelum kita closing ya, karena kurang 5 menit lagi. Dari Niko yang ada di Krian, terkait dengan COVID-19, sebenarnya ini virusnya kan sama, tapi kenapa ya kok bisa memunculkan gejala yang beda-beda? Terus satunya lagi, sebenarnya siapa yang memiliki risiko lebih parah terkena COVID-19 ini? Kemudian yang kedua dari Vita yang ada di Buduran, bagaimana ya Prof caranya agar tetap bisa menjaga mental, agar tetap positif saat terpapar COVID-19? Tips ya ini mungkin, silakan. Baik, untuk Mas Niko ya, gejalanya kok bisa bermacam-macam. Sekali lagi, tubuh kita itu spesifik individual terhadap orang lain. Ada yang sensitif di parunya, sehingga gampang sekali terangsang menghasilkan batuk. Tapi kalau sudah batuk, biasanya infektif, ya menghasilkan panas. Ada yang tidak sampai mampu masuk ke dalam virusnya, sehingga virusnya hanya di superficial organ saja. Ya. Itu gejalanya juga lebih ringan. Makanya ada OTG, ada yang gejala ringan, ada gejala yang berat, severe, ada yang akut. Ya, itu karena karakter kita yang tidak sama dari orang ke orang. Kalau virusnya sama, ya virusnya sama. Hanya karakter tubuh kita yang ada yang sangat sehat, agak sehat, kurang sehat, dan kondisi yang lemah. Akhirnya menghasilkan suatu penyakit gejala yang berbeda-beda. Beda-beda, baik. Saya kalau kena debu itu mungkin jauh sensitif daripada orang lain. Saya akan bersin-bersin dan batuk itu sudah pasti. Itu tergantung dari kondisi masing-masing memang. Kemudian yang kita tadi sebetulnya ada satu lagi risiko. Iya, siapa yang memiliki risiko lebih parah jika terpapar COVID-19 ini? Oke ya. Memang yang paling beresiko yang sudah disampaikan oleh pemerintah komorbid ya. Satu yang punya resiko, dia punya kelainan hypersensitivity. Hypersensitivity itu kelompoknya alergi. Ya. Karena kalau orang-orang yang sifatnya hypersensitivity sangat sensitif terhadap beberapa alergen, termasuk virus, ya, itu akan menghasilkan suatu
sitokin yang berlebih. Nah, sitokin itu yang memporak-porandakan bagian tubuh kita. Ya. Mulai dari bersin-bersin, mulai dari sesak, mulai batuk. Akhirnya kalau sudah bronkus, saluran pernafasan itu menyempit, ya kekurangan oksigen. Parunya untuk mengambil oksigen kurang. Darah untuk mengambil oksigen dari paru juga kurang. Akan menghasilkan kondisi yang sangat rendah. Itu yang paling berisiko memang orang yang komorbid ya Prof ya, atau hypersensitivity ya. Oke. Yang Vita ini agar bisa menjaga kondisi mental kita agar bisa tetap positif saat terpapar gitu. Intinya happy terus gitu. Prof, nggak kepikiran gitu ya. Harus menjauhi berita-berita yang menakutkan. Oh iya. Saya pertama dulu selalu mengikuti terus sampai gejala. Itu saya ikuti terus. Seperti apa sih gejalanya? Terus suatu saat saya sakit. Saya sakit betul-betul stres. Ya. Tapi setelah saya pasrah begitu, mulai bangkit. Ya. Padahal sakitnya itu memang karena saya kontak dengan orang yang teman, yang akhirnya beliaunya juga dipanggil yang kuasa. Jadi saya stres. Apakah panas saya, kemudian nadi saya naik itu karena juga COVID, tapi salaman sendiri di rumah sendiri, kebetulan ada kamar sendiri gitu. Salaman sendiri setiap hari masih exercise, pulih sendiri. Setelah mulai baik, saya ke rumah sakit cek, oh ternyata alhamdulillah negatif. Apakah itu dulu saya terpapar? Saya tidak tahu. Tetapi betul-betul harus dikembalikan ke psikologis kita. Jangan mengikuti gejala-gejala orang, berita kematian diikuti, jangan. Ya. Baik yang baik-baik saja, karena yang baik-baik akan menghasilkan pikiran yang baik, yang menghasilkan reaksi tubuh yang baik juga. Oke, baik. Iya, Prof, sebagai yang terakhir, sebagai closing statement-nya, apa yang bisa kita dapatkan pada pagi hari ini? Silakan, monggo. Oke. Kondisi tubuh kita setiap orang berbeda. Jangan mencontoh orang yang memang kondisinya baik. Jadi lebih baik kita waspada, kita jaga prokes, ya, kita masker yang benar, kemudian exercise yang benar, jadi gerak tubuh, olahraga ringan atau berat yang jelas harus ada gerak. Kena eksposi sinar matahari akan mendapatkan vitamin D3 kita yang tinggi, walaupun perlu tambahan suplemen. Kemudian pikiran kita itu harus terkontrol, agar pikiran kita yang baik ini bisa merangsang sistem kekebalan kita. Itu yang sangat penting. Ya. Kalau yang sudah terkena, ya kita harus pasrah ke yang kuasa gitu aja. Oke. Baik, Profesor Win, terima kasih sudah berbagi wawasan, berbagi pengetahuan, dan buat kita mudah-mudahan ini juga jadi sumber ya buat kita untuk lebih tetap waspada dan hati-hati, apalagi pada saat ini ya. Kasus COVID-19 juga masih dikabarkan masih tinggi di Indonesia. Baik, selamat siang Prof, selamat beraktivitas kembali, jaga kesehatan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.